Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih Pak Budi atas kesempatannya pada siang hari ini. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas untuk rekomendasi analisis untuk pemeringkatan movie ya. Nah, sebelumnya ini Pak, saya dari teorinya itu ternyata kan ada dua. Ketika kita merekomendasikan sesuatu yaitu berdasarkan kesamaan dari user. Jadi misalkan user ini, user E jadi sama dengan user B dan user C, maka kita nanti merekomendasikannya bisa merefer dengan similarity dari user tersebut. Jadi itu yang disebut user to user collaborative filtering. Terus yang kedua nanti saya juga akan mengolah melalui item to item collaborative filtering. Jadi misalkan seorang user ini, user satu katakanlah dia menyukai jeruk, apel dan pisang. Kemudian di user 2 menyukai jeruk dan apel, maka yang di user 3 baru menyukai apel. Maka kita bisa merekomendasikan untuk user 3 juga ke pisang seperti itu. Jadi berdasarkan kesamaan item. Nah, itu yang disebut dengan item to item collaborative filtering. Jadi terus dari untuk persamaan dari mana yang mau dicari itu menggunakan rumus dari tiga ini, antara ini. Nah, kebetulan saya menggunakan Pearson similarity. Nah, dari datanya ini kita punya data mentah ya, yang 0 itu masih berupa data yang belum melihat movie. Nah, kemudian kita olah terlebih dahulu dari data tersebut. Nah, pre-processing data mentah. Di sini kita hilangkan datanya yang 0 tadi karena 0 tidak mewakili bahwa dia sangat tidak suka. Sedangkan nilai 1 dan nilai 2 adalah mewakili bahwa user tersebut sudah menonton dari sebuah film atau movie tetapi dia cenderung tidak suka. Sedangkan 4 sama 5 adalah ketika si user tersebut cenderung suka terhadap film tersebut. Nah, kemudian kita cari dari mean center dari masing-masing user. Nah, ini untuk kita ketahui nilai relatif di dalam setiap user dalam menilai rating dari semua movie tersebut. Nah, di sini kita dapatkan ada movie center user, dan di sini juga kita olah movie center itemnya. Jadi misalkan penilaian rata-rata dari semua user untuk masing-masing movie. Nah, itu nanti yang untuk item to item. Kalau yang di user ini adalah untuk user to user collaborative filtering. Nah, di sini bisa kita ketahui ya, jumlah total filmnya 13. Film yang paling banyak ditonton itu adalah Toy Story, Avengers, dan Rudy Habibie yang 18, serta DC2 17. Sedangkan film yang paling sedikit ditonton The Nice Guys dan Her, serta Gundala. Nah, kemudian user yang paling banyak menonton adalah user 12 dan user 24 dengan total film 13. Sedangkan total user yang paling sedikit menonton adalah user 14 dengan 2 film dan user 8 serta 23 dengan total film 3 buah. Kemudian dari data tersebut kemudian seperti metode yang sebelumnya, tapi ini untuk yang user ya, dibandingkan dari 1 sampai 25. Nah, dari sini kita bisa ketahui misalkan yang saya olah di sini yang lebih dari 0,7 Pak. Betul. Jadi misalkan ini user 1 dia akan lebih mirip ke user 4 dan user 7. User 4 lebih mirip 0,7, ini 0,87, 0,747. Jadi kalau kemarin kan yang di kelas itu yang positif ya. Kalau sekarang saya mencoba mencari yang nilainya lebih dari 0,7 persamaannya, similarity-nya. Nah, diperoleh untuk 25 item ini yang sama. Jadi nanti di sini user 1 memiliki 2 kesamaan dengan user yang lain. Ini
ada yang 4 dengan user yang lain, ada yang 0 seperti itu. Nah, nanti kita memilih berdasarkan kesamaan tersebut. Jadi misalkan user 1 sama dengan user 4 dan user 6, maka apa yang disukai user 4 bisa kita rekomendasikan juga ke user 1. Apa yang disukai user 6 juga bisa kita rekomendasikan ke user 1. Nah, sedangkan ini yang untuk item to item collaborative filtering, jadi kita tinjau dari persamaan filmnya ya. Misalkan ternyata film Inception itu lebih mirip 0,905 ya polanya dari semua data user. Jadi misalkan kecenderungan orang yang menilai bagus di Inception akan menilai bagus di film Gundala tersebut. Nah, nanti kita bisa rekomendasikan, misalkan ada user yang belum Gundala tapi sudah menonton film Inception, atau sebaliknya sudah menonton film Gundala tapi belum menonton Inception. Nah, di sini kita cari polanya item to item kolaboratif. Nah, setelah itu kita ini adalah data-data dari film yang direkomendasikan, user recommendation untuk setiap user tadi ada 20. Kemudian yang item itu kita juga bikin metriknya seperti ini saya Pak. Terus dari masing-masing kita kirim item recommendation seperti tadi. Nah, setelah itu ini sampai 25 sama. Nah, ini gabungan antara recommendation analysis for item and user. Jadi ada item dan user, ada yang item saja kita masukkan dalam sebuah list tabel ya, metrik. Nah, setelah itu ini masih sama. Dengan persamaan recommendation analysis for item dan user, kita bisa menggunakan rumus ini, kita bisa menilai predicted ranking dari tadi yang sudah kita kotak-kotak ini ya, item recommendation sama user recommendation. Maka kita olah, didapatkan nilai untuk user collaborative filtering seperti ini. Jadi misalkan ini ada yang 4,28, ada yang 4,32. Nah, ketika dia lebih dari 3 berarti cenderung nanti dia akan suka, prediksinya seperti itu Pak. Ini untuk yang predicted rating from user collaborative filtering. Sedangkan yang satunya adalah predicted rating dari item collaborative filtering. Jadi misalkan dia yang suka Gundala itu kebanyakan juga suka, kalau tadi Inception sama ini Gundala seperti itu. Jadi nanti ada keterkaitan dari item tadi. Jadi di sini kita bisa melihat keterkaitan dari item yang mirip ya. Misalkan movie, kalau kemarin kan Twilight, misalkan 1, 2, 3 itu memiliki kemiripan, maka bisa direkomendasikan. Atau Harry Potter 1, 2, 3. Harry Potter 1 mirip dengan Harry Potter 2, mirip dengan Harry Potter 3. Itu based on item sih, seperti itu. Jadi dari situ ada 23 movie yang bisa direkomendasikan untuk metode user to user collaborative filtering pada 25 anak, sebanyak 13 movie, terutama untuk user 15 dan user 7 dengan total masing-masing 5 movie. Sedangkan untuk item to item collaboration filter sebanyak 60 rekomendasi, dengan film yang paling banyak direkomendasikan adalah The Nice Guys ke 11 user, Gundala dan Her sebanyak 10 user. Yang direkomendasikan adalah ketika hasil predicted rating yang lebih besar dari 3 untuk user atau item tersebut. Sekian Pak, mungkin yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada pertanyaan. Ya baik, terima kasih Mas Fahrudin untuk presentasinya. Silakan bagi teman-teman kalau misalnya ada yang mau didiskusikan.
Halo, Mas Farudin. Ya, halo. Mas Silakan. Wahyu ya? Ya. Suaranya kurang keras, Mas. Ya, Mas Wahyu. Dek. Nah, Oh, Ya, silakan Mas Ayu. halo. Sudah keras Ya. belum ya? Sudah lumayan. Oh ya. iya, iya. Saya. Oh ya, baik. Ini menghitungnya berarti maksudnya manual pakai Excel atau gimana? Manual pakai Excel, Mas. Satu-satu pakai rumus Halo, yang Mas Farudin. dari Pak Oh iya ya. PowerPoint. Oke. Mereka Oh ya. Oke. Kalau gitu misalnya apa ini berarti bisa dilihat ya Mas, maksudnya kayak seperti user satu tuh kan berarti kan dia yang kuning-kuning itu kan yang belum ditonton kan Mas, berarti Mas, atau yang kuning-kuning itu dipresentasikan yang Mas Farudin? diprediksikan dan direkomendasikan nanti misalkan dia menonton, dia akan memberi rating sekitar itu, Mas Wahyu. Oh ya. 3,9, 4,9, ada yang 3,4, yang lebih dari 3 itu ya, suka, jadi tetap saya rekomendasikan. Kalau yang kurang dari 3 enggak dikuningin gitu. Itu sih pertimbangan. Berarti contoh yang seperti user nomor 1 ini kan berarti dia ada 3 film yang direkomendasikan akan ditonton itu kan Mas. Berarti kalau dari ketiga film itu berarti yang sangat-sangat direkomendasikan yang itu ya Gundala itu ya Mas, yang dengan skor yang paling besar ya berarti kalau dilihat di sini, atau gimana Mas? Misalnya si user 1 kan ada 3 rekomendasi nih. Ya, kalau skornya ini ada yang paling tinggi itu malah dari TTB ya, Trend Tucson itu 4,96, terus AEG ini 5,03 sama 5,03 untuk yang user 23 sama user 3 seperti itu. Tapi kalau yang paling banyak itu ini tadi yang The Nice Guys. Kalau saya Pak Masnya nanya yang misalnya perorangan itu Mas, kayak seperti yang contoh user ID 1 kan beliau ada 3 kan berarti Mas yang direkomendasikan. Ya, ada 3. Ini untuk item. Ya berarti kan ada 3 ya? Itu kan Mas yang akan direkomendasikan. Ya, berarti itu untuk item. Ya berarti misalnya user ID 1 itu, user ID 1 kan akan direkomendasikan 3 film itu. Tapi rekomendasi yang paling pertama berarti dilihat dengan skor yang paling besar yaitu si Gundala itu kan, seperti kalau seperti ini. Atau bagaimana? Bisa sih. Kalau dibuat seperti itu juga bisa. Karena pada waktu itu saya meninjaunya sih ketika misalkan user ID 1 dia itu lebih cenderung dengan kelompok filmnya itu movie-nya ya. Itu ketika dipakai Pearson itu ya dia miripnya film yang mirip itu The Nice Guys, terus ada ini AEG ini apa namanya End of Game, terus ada Gun Gundala sama Live for Sale. Jadi karena ini AEG sama Trend to Busan-nya ini juga tinggi, dia langsung memprediksi ini The Nice Guys-nya dia seneng juga, terus Gundalanya seneng, LFS-nya seneng gitu, Live for Sale-nya seneng, karena ketika di nilai korelasinya itu dia paling miripnya dengan itu. Nah, sedangkan nilai The Nice Guys ini dia cenderung lebih rendah Mas secara totalnya ya. Banyak, misalnya ini kan ada 25 user ya. Itu min centernya untuk itemnya itu 2,8. Jadi dia relatif nilai 3,5 ini terhadap 2,8 ini. Terus juga yang AEG juga sama, ini relatif terhadap 4,3, ini 4,35. Jadi walaupun dia biasanya memberikan skor 4,571 untuk min usernya, dia tetap ada relatif terhadap film tersebut. Nah, kalau dari data rata-rata film ini dari 25 user, berarti walaupun ini nanti ada 1, 2, 3 yang paling direkomendasikan untuk secara rata-rata sih harusnya AEG ini ya tetap berarti
Ya, film yang paling bagus itu ini 4,3889 yang 5 ini. Itu sih Mas, mungkin kalau mau nambah, kalau pemahaman saya seperti itu. Jadi belum tentu juga kalau yang Gundala itu nanti dia pasti paling seneng di antara The Nice Guys sama Left 4 Sale ya, karena ini hanya prediksi yang dia relatif terhadap masing-masing dari item sama masing-masing dari user. Tapi secara kelompok dia dikelompokkan berdasarkan data yang diolah itu korelasinya mirip dengan di Avenger End of Game, terus ada Train to Busan, Gundala sama Left 4 Dead. Ya sebenarnya yang user 1 tuh beliau itu udah nonton AEG belum ya Mas? User 1 AEG sudah. Iya. Ya, oh kan maksudnya berarti kan sebenarnya kita ini kan tujuannya merekomendasikan film yang belum ditonton gitu kan Mas. Kalau yang udah ditonton kan beliau istilahnya udah menilai gitu kan. Berarti kan apakah ya berarti yang kalau yang kuning-kuning itu otomatis beliau belum nonton gitu kan Mas? Belum nonton. Atau ya belum nonton. Berarti dengan yang kuning-kuning itu berarti belum tentu bisa dilihat, maksudnya belum tentu bisa ditentukan bahwasanya skor terbesar itu merupakan film yang paling direkomendasikan gitu ya Mas. Tidak bisa memakai seperti itu ya Mas. Tidak bisa sih kalau relatif ya, karena masih relatif. Nanti hasil akhirnya itu kan nanti ketika sudah diolah lagi atau dia banyak menginput data lagi, dia akan bisa lebih akurat. Tapi untuk rata-rata malah yang paling bagus itu kan misalkan kita ini ada The Nice Guys 2,8 rata-ratanya, sedangkan untuk Gundala dia 4,42, sedangkan untuk LFS dia 3, malah itu lebih pertama Gundala ini ya. Nah ini kan paling tinggi untuk rata-rata semua item. Jadi kalau mau kita peringkatkan lagi berdasarkan yang paling sudah ada datanya ya, jangan yang dari prediksi. Kalau saya cenderung seperti itu. Jadi data realnya yang misalkan ini muncul ada 3, The Nice Guys, Gundala sama LFS. Saya lebih cenderung pakai data yang asli real 4,4 ini. Berarti habis itu baru 3, LFS baru nanti 2,8. Walaupun ternyata ini juga peringkatnya sama, Gundala dulu 4,0, 3,3 baru seperti itu. Oh ya baik Mas, terima kasih Mas Farudin. Oke, silakan, mungkin ada pertanyaan lagi. Saya tanya dong, apa sih kelebihan dan kekurangan ketika menggunakan user base collaborative filtering sama item base collaborative filtering? Jadi kapan kita sebaiknya menggunakan user to user seperti yang kita pelajari kemarin ya, dan kapan sebaiknya kita menggunakan item to item? Sebenarnya ketika ini menurut saya ya Pak, nanti kalau kurang bisa ditambah atau nanti dari teman-teman yang lain. Ketika saya mengolah datanya ini, jadi datanya itu ketika item to item, dia mengelompok, item to item ya tadi, dia berusaha mengelompokkan item yang sejenis. Jadi misalkan musik jazz, apa saja dalamnya seperti itu. Nah ini tuh dikelompokkan, dia ada yang kurang tepat Pak, seperti itu. Misalkan dari yang itu lebih ke dan Gundalanya ada actionnya. Nah di situ dia hanya mengelompokkan berdasarkan usernya. Tapi kalau misalkan kita benar-benar item dan item tersebut itu akan lebih akurat seperti itu. Tapi kecenderungan misalkan orang yang suka item yang sama, dia juga suka
dengan variasi yang sama karena dia masih satu user seperti itu. Sedangkan untuk user yang berbeda, suatu saat user tersebut walaupun misalkan saya sama dengan user ketiga, suatu saat kalau dengan yang lain saya bisa berganti, lebih condong ganti ke user yang lain, misalkan jadi user yang ke-8 seperti itu. Jadi sifatnya memang keduanya relatif, Pak. Seperti itu ya. Satu relatif terhadap item pengelompokannya. Kalau kita sudah tahu lebih detail terkait, maka kita bisa langsung dengan item. Tapi kalau kita lebih cenderung user, kita bisa lebih ke user. Tapi kalau kita tidak tahu kelompoknya user sama item, itu bisa didapatkan menurut saya, Pak. Silakan kalau ada teman-teman. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang bisa atau mau menambahkan? Paham pertanyaannya nggak ya, teman-teman? Jadi kan, jadi menurut saya yang dilakukan Mas Farudin ini udah cukup baik ya. Jadi mengembangkan metode yang sudah kita pelajari kemarin gitu. Jadi kalau kemarin yang kita pelajari itu kan user to user collaborative filtering ya, jadi user base. Artinya kita mencoba mencari user mana yang mirip dengan kita gitu kan, behaviornya mirip dengan kita. Setelah itu kita nanti akan mencari film apa yang menurut orang tersebut yang mirip dengan kita tadi yang belum kita tonton gitu. Nah itu kalau memakai perspektif user gitu. Nah, tapi ada cara lain, ada metode lain yang disebut dengan item based collaborative filtering. Nah, item based ini instead of daripada kita melihat user mana yang mirip dengan user yang mana gitu, kita mencari item mana yang mirip dengan item yang mana penilaiannya gitu, sehingga nanti bisa kita rekomendasikan berdasarkan si item kemiripan item tersebut. Baru nanti di-adjust nilainya berdasarkan si average dari si usernya. Secara matematika sebenarnya ini mirroring gitu kan. Jadi matriksnya sebenarnya kalau berbicara dengan bahasanya anak computer science ya, kalau kita lihat ini kan bisa kita modelkan secara matriks gitu ya. Matriksnya kan sebenarnya hanya ditranspose gitu ya. Yang sebelumnya penilaiannya dari user, sekarang penilaiannya dari item gitu. Sehingga hasilnya itu ya hanya seperti matriks inverse gitu, mirroring saja. Nah, tetapi secara filosofi ini tentu akan berbeda gitu. Nah, barangkali ada yang sudah mencoba juga gitu, apa sih perbedaannya user base dan item base, dan kapan masing-masing itu lebih tepat kita gunakan metodenya. Kapan lebih tepat menggunakan user base, kapan lebih tepat menggunakan item base. Mungkin ada yang mau mencoba, kita diskusi aja. Atau kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut ke Mas Farudin juga bisa. Oke, kalau tidak ada tambahan bisa kita cukupkan berarti ya. Terima kasih Mas Farudin untuk presentasinya yang pertama. Kita coba satu lagi nanti presentasi dari teman yang lain, sehingga nanti bisa saling berbagi perspektif pandangan ya. Kita bisa diskusi, melebarkan diskusi kita sehingga bisa menambah wawasan kita. Jadi sharing dari pengalaman-pengalaman teman-teman kita ketika mengerjakan problem ini. Berikutnya silahkan Bu Eli. Ada?
Punten, Mbak. Nggih. Monggo, Bu. Nggih. Ya, betul Mbak Budi. Selamat siang. Di sini saya memakai yang online. Suaranya sepertinya kurang keras, Bu Eli. Masih belum jelas, masih kecil sekali. Atau saya doang ya yang kedengarannya kecil? Sama Pak, Sama, Pak. kayak nggak ada suaranya. Iya Pak, sama Ya. Pak, kecil Pak. Mungkin mikrofonnya bisa dicabut dulu, dipasang lagi gitu, cabut terus dimasukkan lagi. Terima kasih, sampun. Oh ya, Sampun. sudah. Nggih, sampun Pak. Nggih, sampun Bu. Di sini kan memakai Python yang online, karena kalian memakai Python yang offline. Diskusi dengan Pak Ardi juga, nggak tahu kenapa tempat saya gagal terus. Akhirnya memakai Python yang online. Jadi yang pertama, kalau Python online itu dimasukkan sintaknya, jadi apa perintah-perintahnya apa itu dimasukkan ya, didemokan online-nya atau sudah yang saya screenshot ya Pak Budi. Halo Pak Budi. Langsung ke yang offline-nya aja nggak apa-apa, karena kita Okay. fokusnya ke analisisnya bukan ke perhitungannya. Okay. Ya. Okay. Jadi yang pertama perintah sintaknya dimasukkan, kemudian setelah itu diinputkan file Excel dalam bentuk CSV. Nah di situ akan muncul perintah-perintah mengikuti sintak di Python. Ya, untuk yang pertama itu untuk similarity. Sudah. Yang pertama untuk similarity, kemudian selanjutnya untuk unsur terdekat distandarisasi. Kemudian setelah itu dimasukkan nama filmnya, kemudian tinggal untuk memprediksi itu dimasukkan tadi dimasukkan nama filenya, kemudian habis itu untuk memprediksi itu dimasukkan nama user yang berapa orang, terus kemudian judul filmnya. Di situ nanti akan terlihat masing-masing bisa dicoba dengan diganti-ganti nama usernya sama nama filmnya. Nah, di situ akan terlihat kalau tandanya negatif itu berarti tidak direkomendasikan. Kemudian kalau tanda positif itu berarti direkomendasikan.
Nah, di situ saya ambil sampel acak saja. Jadi misalnya orang satu, kemudian filmnya Hair berturut-turut dan selanjutnya. Demikian sampai saya coba-coba itu sampai orang kelima dengan semua film itu. Sehingga kesimpulannya, jadi itu tadi yang bernilai positif berarti itu film yang direkomendasikan, yang bernilai negatif berarti itu yang tidak direkomendasikan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elu untuk presentasinya. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bu, mohon maaf, mau tanya. Ya. Itu tadi yang predicted ada yang nilainya positif, tapi ada yang kurang dari 1, ada yang lebih dari 1 ya. Itu batas maksimumnya berapa? Mungkin apakah ada, tadi saya sempat lihat 1,2. Apa sampai 2 lebih, apa 3? Terus maksud dari kok lebih dari 1 itu seperti apa ya? Kalau Pearson kan rata-rata kalau benar-benar sama dia 1 gitu. Kalau kurang berarti 0, berapa. Mungkin bisa dijelaskan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu untuk predicted ratingnya apa sudah dihitung apa belum? Itu saja sih. Terima kasih. Yang predicted ratingnya sudah tadi masing-masing orang sama film ya. Kalau Python itu ditandainya dengan angka negatif positif, Mas. Jadi batasannya, karena saya juga baru nyoba pas ketika mengerjakan tugas itu ya, pas baru mengerjakan itu cuma saya lebih dalam tentang Python, kurang begitu menguasai, cuma pas kemarin mengerjakan saja. Jadi kalau yang saya kerjakan itu kalau rekomendasi atau enggak itu dalam bentuk positif dan negatif, begitu Mas. Kalau predictingnya tadi sudah yang masing-masing orang dengan filmnya itu yang saya ambil acak. Apa bisa di-share lagi Bu? Mohon maaf. Oh ya. Sudah tampil? Belum Bu. Belum. Sudah. Nah, diksinya yang ini Mas, yang orangnya dimasukkan kemudian judul filmnya. Berarti dalam bentuk koma ya, belum. Iya. Tidak seperti yang waktu kuliah kemarin kan 3, berapa. Oke, terima kasih Bu. Ya. Ya, jadi ini ngelihat yang mana yang direkomendasikan kalau dia nilainya positif gitu Bu ya, direkomendasikan. Yang kalau kita ada orang yang direkomendasikan sampai 3 film gitu, yang mana yang duluan, yang mana yang diprioritaskan? Yang angka positifnya lebih besar Pak. Yang jadi lebih besar, jadi waktu itu saya acak. Saya cobakan sampai ke 5 orang, kemudian ke semua film gitu. Oke. Jadi dilihat untuk masing-masing orang, 5 orang, masing-masing orang dari 5 orang tersebut apa saja film yang direkomendasikan gitu ya untuk orang tersebut. Ya. Baik. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman? Pak, saya mau nanya Pak, kalau misalnya jika menggunakan Python itu rekomendasinya terkaitnya itu user to user atau item to item gitu ya Pak, kayak yang tadi yang dijelaskan sama Mas Fahrudin itu loh Pak.
Kalau Python tidak bisa diketahui atau gimana, Pak? Kalau Python kan tergantung yang mengcoding ya, yang memprogram seperti apa. Jadi kalau Python kan sebenarnya hanya bahasa pemrograman, sama seperti Excel gitu ya. Apa yang kita hasilnya tergantung apa yang kita buat atau apa yang kita perintahkan di program tersebut gitu. Jadi kalau kita mengcode-nya atau memprogramnya itu berdasarkan prosedur user to user collaborative filtering, user to user gitu metodenya, ya hasilnya berarti berdasarkan user to user. Tapi kalau kita memprogramnya berdasarkan item to item, ya hasilnya nanti juga akan item to item. Jadi itu tergantung bahasa programnya. Sehingga kalau mau tahu ya dilihat lagi kodenya, apakah kodenya itu berbasis user atau berbasis item. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kalau ada pertanyaan lain? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana kalau misalnya kan pertimbangan kita approachment-nya itu ada dua, user to user and item to item. Bagaimana kalau pertimbangan kita menggunakan item to item adalah dilihat dari jumlah datanya. Ketika itu big data, maka sebuah big data, maka kita lebih cenderung untuk memilih approachment menggunakan item to item ketimbang user to user. Karena kalau menurut pendapat saya, kalau di data yang cukup besar menggunakan user to user kan banyak yang mirip dengan kita sehingga bingung. Dan pertimbangannya mungkin lebih baik menggunakan item to item. Nah, jadi dari situ saya melihat dari skalanya. Kalau dia masih skala kecil, lebih baik menggunakan user to user. Nah, apakah boleh seperti itu atau ada pertimbangan lain, Pak? Terima kasih. Iya, jadi sebenarnya user itu user sama item to item itu ada diskusi secara global gitu ya. Jadi ini sekitar tahun 2000-an awal, waktu zaman-zaman e-commerce. Kalian tahun 2000 udah lahir belum sih? Udah ya? Ya. Karena kemarin saya ngobrol sama anak S1, ada yang tahun 2000 baru lahir. Oke. Sekitar tahun 2000-an awal, waktu masih e-commerce masih awal-awal, itu kan para startup waktu itu atau para perusahaan e-commerce lah banyak membuat kompetisi lomba tentang untuk meningkatkan algoritma recommendation system gitu. Nah, kebanyakan orang waktu itu banyak yang menggunakan user to user collaborative filtering. Walaupun waktu itu belum ada namanya user to user dan item to item gitu ya. Orang hanya berdasarkan logika, oke, kalau saya mau merekomendasikan merekomendasikan sesuatu, logikanya cari orang yang mirip dengan orang tersebut, kemudian rekomendasikan sesuatu yang belum pernah dia coba, kan gitu. Itu logika dasarnya. Nah, tetapi di perjalanan ada beberapa masalah ketika menggunakan logika tersebut, gitu. Terutama untuk ketika jumlah item yang di rating atau begini, ketika jumlah itemnya, jumlah item yang di rating itu jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah usernya. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, kita kan misalnya ada, misalnya taruhlah kayak yang kalian bisa relate, Tokopedia gitu ya. Misalnya pengguna Tokopedia itu ada 1000 orang. Oke. Kemudian item yang tersedia di Tokopedia itu ada misalnya 20.000 item. Oke. Permasalahannya di sini tidak semua orang itu pernah membeli item tersebut, ya kan? Atau tidak semua orang pernah memberi rating kepada item tersebut.
Sehingga kalau misalnya hal tersebut terjadi, akan susah sekali kalau kita menggunakan basisnya algoritma user to user, mencari user yang perilakunya mirip dengan user yang lain. Artinya kalau kita hitung similarity-nya gitu ya, mungkin rata-rata ada di sekitaran angka, kalau kita menggunakan Pearson similarity gitu, mungkin akan berada di sekitaran angka 0 gitu, karena susah sekali akan mencari user yang perilakunya mirip, karena semua orang mungkin belanjanya di segmen yang berbeda. Ada orang tertentu yang belanjanya mungkin produk A, produk B, yang lain belanjanya produk C, produk D gitu kan, tidak ada irisannya gitu ya, sehingga kita susah untuk menentukan merekomendasikan item kepada orang tersebut. Sehingga seringkali kalau kita tuliskan gitu ya, kita predik gitu, kira-kira dia bakal suka item yang mana, tidak muncul gitu ya, yang harus direkomendasikan barangnya apa. Nah, kemudian jadi ceritanya akhirnya orang kemudian mencari cara, gimana caranya biar ketika banyak tadi yang bolong-bolong tadi kan, misalnya user 1 dia suka produk 123, user 2 produk 456 misalnya, user 3 789, kan nggak ada yang mirip kan, berarti kan Pearson correlation-nya berarti mendekati 0 semua tuh ya kan, atau jelas-jelas 0 kalau tidak ada yang irisan sama sekali gitu. Berarti tidak akan ada produk yang direkomendasikan gitu untuk user 2 nanti gimana, padahal kita cuma punya data user 1 dan user 3. Akhirnya yang mereka coba lakukan adalah mentranspose matriksnya. Jadi tidak melihat berdasarkan kemiripan user, tetapi melihat berdasarkan kemiripan si item. Gitu. Dan dari ketika kita melihat berdasarkan kemiripan item, maka permasalahan ketika yang dipilih itu berbeda-beda itu sedikit terselesaikan. Setidaknya rekomendasinya jadi jauh lebih banyak dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan user to user. Kita ambil bukti salah satunya tadi misalnya gitu yang dikerjakan oleh Mas Fahrudin. Ketika menggunakan user to user hanya ada sekitar 30 rekomendasi film kalau saya tidak salah ya, atau 20. Masih ingat nggak Mas Fahrudin? Iya Pak, lebih sedikit. Iya, jadi yang user to user itu sekitar 20, yang item to item sekitar 40 rekomendasi film gitu. Nah ini membuktikan kalau item to item itu ketika menghadapi yang banyak bolong-bolongnya tadi, atau secara bahasa ilmiah disebut sparse matrix, matrix yang jarang-jarang, sparse, S-P-A-R-S-E, sparse matrix gitu ya. Kalau kalian baca buku data mining kemudian mendengar istilah sparse matrix, itu maksudnya datanya banyaknya bolong-bolong gitu ya, tidak saling tumpang tindih, tidak mirip satu dengan yang lain, jadi banyak bolong-bolongnya, datanya tidak penuh gitu. Nah, ketika menghadapi sparse matrix, itu item to item itu lebih biasanya, tidak selalu ya, biasanya bekerja lebih baik daripada user to user, terutama ketika rating yang diberikan user itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan item yang ada. Kayak gitu. Jadi kapan sih kita memilih user to user dan kapan kita memilih item to item, tergantung tadi bentuk matriksnya. Ketika usernya lebih, yang di rating itu lebih sedikit daripada jumlah si usernya, maka mungkin item to item lebih relevan. Tetapi ketika yang user ini merating lebih banyak daripada jumlah item yang tersedia, jadi jumlah usernya itu lebih banyak dan yang di rating itu lebih banyak daripada jumlah yang tersedia, mungkin user to user itu lebih powerful dibandingkan item to item, biasa seperti itu. Jadi tergantung permasalahan yang kita hadapi. Tadi terus pertanyaan berikutnya, apakah kemudian kita boleh melakukan hybrid gitu ya, kita gabungkan keduanya. Mungkin pertama kita coba pakai user dulu gitu, pakai user, user ini direkomendasikan item 1 dan item 2 gitu ya, ketika kita pakai user to user filtering. Nah, kemudian ada mungkin beberapa user yang tidak mendapat rekomendasi sama sekali ketika menggunakan user. Nah, untuk user tersebut akhirnya kita menggunakan rekomendasi berdasarkan item to item. Boleh nggak ya? Sah-sah saja gitu kan? Boleh-boleh saja menggunakan hal tersebut. Toh nanti yang membuktikan apakah nanti filmnya akan
ditonton atau tidak itu nanti ya dari seiring waktu gitu ya, berjalan kita lihat feedback dari user seperti apa. Aku cocok nggak dengan yang kita rekomendasikan tadi gitu. Apakah sejauh mana rekomendasi kita berhasil untuk menarik minat nonton dari si user. Salah satunya cara untuk memvalidasi atau memvalidasi keberhasilannya kira-kira seperti itu gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Berarti tadi intinya ketika jumlah yang di rating lebih sedikit ya Pak daripada usernya tadi ya Pak ya? Iya. Ya ini tadi ini Pak, yang item 60, yang user to user 23. Memang lebih banyak item tuh itu. Iya, nah itu salah satunya gitu. Jadi kalau misalnya kalian baca ada paper tahun 2003, itu yang menulis adalah data scientist-nya Amazon. Jadi 2003 tahun berapa ya? Sekitar tahun itu kalau nggak salah, awal-awal itu. Nah dia yang kemudian mempromosikan penggunaan item to item untuk industri e-commerce. Salah satunya yang dia tulis adalah hasil analisis dia menyatakan bahwa ketika ketika matriksnya itu sparse, bolong-bolong gitu ya, yang merating itu jauh lebih sedikit daripada jumlah item yang tersedia, maka item to item filtering itu lebih efisien atau lebih efektif, bukan lebih efisien, lebih efektif dibandingkan user to user gitu. Nah, tapi sekali lagi itu sangat bergantung sama situasi datanya, seperti saya bilang tadi ya. Kalau misalnya ternyata usernya lebih aktif untuk merating dibandingkan dengan itemnya, artinya kemungkinan user to user similarity-nya lebih tinggi. Nah, bisa jadi pada situasi tersebut user to user filtering itu lebih efektif dibandingkan item to item. Izin berkomentar sedikit Pak, kalau boleh Pak. Silakan. Kalau kemarin nyoba user to user itu ada Pak Budi, jadi ketika user itu memberikan kemarin kan ada sekian banyak film, ketika user itu hanya merating beberapa film saja, itu yang saya temukan kalau berbasis user itu rekomendasinya cenderung negatif, artinya cenderung tidak ada yang direkomendasikan. Tetapi ketika user itu banyak memberikan rekomendasi, katakanlah ada 10 film, dia memberi rating 9 atau 8, maka rekomendasi filmnya akan muncul untuk film yang katakanlah korelasinya tinggi dengan similarity-nya tinggi dengan user yang lain, seperti itu Pak. Kemarin saya coba ketika dicoba dengan berbasis item, berbasis movie, berbasis item, ketika saya nyoba cenderungnya begini Pak. Jadi ketika user itu memberikan rating sedikit pun, itu tetap kalau berbasis pada item, berbasis pada movie, similarity antar movie, rasanya akan lebih bisa predisinya lebih terlihat sih Pak Budi. Kemarin menemukannya sih itu. Kalau kemarin coba di Python itu di antara dua itu rasanya lebih enak untuk yang berbasis similarity antar movie Pak. Ya, antar item ya. Antar item, Pak. Ya, karena kebetulan case yang kita hadapi itu usernya lebih sedikit merating daripada jumlah item yang ada, sehingga terlihat item to item itu lebih terlihat terkesan lebih efektif gitu ya. Tapi ketika kebalikannya situasinya, data yang kita hadapi berbeda gitu ya, bisa jadi user to user itu lebih efektif gitu. Iya Pak, makasih Pak. Jadi memang sengaja di mata kuliah ini saya berikan problem yang sebenarnya lebih tepat untuk item to item. Tetapi yang saya jelaskan adalah user to user. Harapan saya memang agar kalian bisa memahami perbedaan antara keduanya atau terdorong gitu ya untuk melihat item to item, loh ternyata kok item to item lebih efektif gitu ya. Jadi terdorong untuk melihat perbedaan keduanya seperti apa.
Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Arbi juga, kalau misalnya nanti kalian pas baca paper, itu ada yang yang sering kali orang sebut dengan cold start problem. Masalah, apa kalau di bahasa Indonesia akan langsung, masalah permulaan yang dingin. Maksudnya gini, permulaan dingin, ketika orang baru join, anggaplah kita misalnya movie rating ya, movie rating kan berarti semacam kayak Netflix atau Disney Star gitu ya. Walaupun Netflix dan Disney Star sekarang tidak lagi memberikan kesempatan user untuk merating gitu kan ya. Nanti bisa kalian tebak, berarti mereka menggunakan rekomendasinya pakai apa nih basisnya kalau bukan rating ya. Nanti bisa kalian cari-cari sendiri ya. Intinya ketika orang baru pertama kali join di platform tersebut, tentu jumlah film yang dia tonton masih sedikit, barangkali masih 1-2 gitu ya. Nah masalahnya ketika kita menggunakan user to user, maka yang terjadi adalah tidak ada film yang akan direkomendasikan untuk orang tersebut, karena orang tersebut belum mirip dengan siapapun gitu ya. Dia baru memulai historinya di platform itu tersebut. Nah untuk orang-orang yang seperti itu, biasanya si data scientist-nya ini yang membuat algoritmnya itu dia tidak hanya membuat satu model recommendation system. Jadi kalau di perusahaan itu biasanya orang punya berlapis gitu ya model recommendation systemnya untuk masing-masing situasi. Jadi ketika misalnya baru mulai, itu model recommendation systemnya seperti apa? Apakah yang akan direkomendasikan adalah berdasarkan item to item atau berdasarkan popularity dari film tersebut gitu, semakin banyak ditonton mungkin itu akan jadi page pertama untuk orang yang baru pertama join gitu ya, bisa jadi gitu ya. Atau bisa juga strateginya si orang tersebut diminta untuk memilih kira-kira film-film apa yang jenis seperti apa yang dia sukai gitu ya, nanti ditampilkan di page pertama. Nah seiring dengan dia berinteraksi dengan platform kita, berarti kan history yang dia nonton semakin banyak ya, film yang dia nonton semakin banyak. Nah kemudian nanti mulai bergeser sedikit demi sedikit ke basis kolaboratif filtering, tidak lagi hanya sekedar berdasarkan popularitas gitu. Jadi untuk membuat recommendation system di dunia nyata, di prakteknya, itu memang tidak cukup hanya dengan satu model saja, misalnya model collaborative filtering gitu ya. Biasanya kalau kalian berkesempatan untuk melihat skemanya, itu modulnya akan sangat banyak sekali gitu, berlapis-lapis. Ada sekian banyak exception handling. Ketika situasinya begini, maka recommendation modelnya kayak gini, situasinya begini, recommendation modelnya begini gitu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Atau komentar yang lain yang kalian temui ketika mengerjakan problemnya? Oke, kalau tidak ada berarti kita cukupkan kuliah untuk data mining kita. Terima kasih telah bersamai selama 5 pertemuan ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Juga bisa mendukung untuk karir ke depan gitu. Setidaknya mungkin minimal gitu ya, menambah pengetahuan kita, dan syukur-syukur kalau misalnya tiba-tiba ada yang penelitian terkait tentang ini bisa menjadi dasar yang membantu bagi teman-teman semua. Pesan saya sih untuk ke depan, data mining ini sangat luas sekali ya. Cakupannya, ilmunya, cabang-cabangnya, problem yang dihadapi, apalagi di zaman era sekarang ketika data itu berseliweran banyak sekali gitu ya jumlahnya dan jenis-jenisnya. Nah tentu saja permasalahan sangat banyak.
Yang kita bahas di sini saat ini setelah UTS baru ada 2 kasus ya, ada clustering sama recommendation system. Kita belum sempat misalnya membahas kayak association role gitu ya, yang mungkin sangat bermanfaat untuk merchandising untuk di perusahaan retail misalnya. Kita juga belum sempat membahas bagaimana misalnya mengolah data yang sifatnya gambar atau yang sifatnya berdasarkan suara atau bahkan video. Itu juga belum sempat kita bahas. Nah, harapan saya mungkin dari yang sedikit yang kita diskusikan di kelas ini bisa jadi pemantik bagi teman-teman barangkali yang berminat di bidang ini untuk bisa lebih menggali lagi, karena sangat banyak ya di algoritma yang beredaran di luar sana yang mungkin akan menarik gitu bagi teman-teman untuk lebih ditindaklanjuti. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan saya juga mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, ada mungkin feedback yang kurang berkenan dan mungkin belum memenuhi ekspektasi dari teman-teman semua. Ya mudah-mudahan kalau misalnya ada unek-unek bisa disampaikan langsung kepada saya untuk bisa diperbaiki di semester, saya tingkatkan di semester ke depan. Untuk ujiannya gimana ya Pak? Iya, materinya untuk ujiannya dari UTS ya, dari setelah UTS sampai akhir ini. Kalau saya pada umumnya kalau untuk data mining nanti saya berikan data, jadi nanti saya berikan data, kemudian saya berikan masalah dan saya berikan datanya. Nanti teman-teman nanti akan mencoba kira-kira metode mana yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan biasanya tidak pernah saya beri clue ya, ini harus diselesaikan dengan apa gitu, karena di real life pun, di kehidupan nyata kayak kini, bukan kehidupan nyata, di dunia kerja pun nanti gitu ya, ketika kita berhadapan langsung yang kita temui hanya masalah, nggak ada clue-nya ini harus dikerjakan dengan apa ya gitu ya. Nah, saya harapkan ini bisa menjadi momen latihan juga buat teman-teman semua, ketika nanti saya cuma menyajikan masalah dan data, teman-teman yang menentukan ini paling tepat dikerjakan dengan menggunakan metode apa gitu. berarti langsung di ini ya Pak, Google Classroom ya? Iya, nanti di lewat Google Classroom, nanti hasilnya diupload di sana. Waktunya saya belum menentukan sekarang akan berapa lama waktu yang tersedia, tapi biasanya karena situasinya seperti sekarang ya, saya biasanya selalu memberikan waktu lebih daripada yang dibutuhkan gitu untuk teman-teman menyelesaikan ujian tersebut. Jadi silahkan dimanfaatkan dengan baik, jangan hanya buat seadanya gitu ya, buatlah sekreatif mungkin gitu, berdasarkan yang teman-teman kira-kira ya, berikanlah yang terbaik lah, intinya seperti itu. Jadi jangan dibuat seadanya. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, sama-sama. Oke, kalau tidak lagi sebaiknya kita cukupkan ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.